kasih Tuhan Yesus. Kalian selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau tinggalkan kami sendiri ya Tuhan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kami meragukan kasih-Mu ya Bapa. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Kami melewati semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Perkenanmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Haleluya Yesus. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kami meragukan kasih-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanmu, perkenanmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Hari ini kami mendengarkan suara-Mu ya Tuhan melalui renungan hari ini. Berbicara atas setiap kami, ajar kami memahaminya.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin tanggal 23 Desember 2024 di dalam Renungan Harian. Judul renungan kita hari ini adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Ayat yang tertera yang barusan saya baca adalah salah satu kalimat yang diucapkan oleh Rasul Petrus kepada Kornelius ketika Tuhan menyuruh Petrus untuk ke rumah Kornelius di Kaisarea yang adalah non-Yahudi. Awalnya Petrus hanya berfokus kepada orang-orang Yahudi karena memang Yesus pernah berpesan kepada ke-12 rasul untuk menjadi saksi bagi orang-orang Yahudi seperti yang tertulis di dalam Matius 10 ayat 5-6 demikian. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Petrus yakin bahwa tanggung jawabnya hanyalah kepada orang-orang Israel atau Yahudi. Akhirnya Petrus mengerti ketika satu hari ia mendapat penglihatan. Sebuah kain besar dihadapkan kepadanya yang di dalamnya berisi berbagai binatang-binatang yang haram. Dan ia diperintahkan untuk menyembelih dan memakannya. 3 kali Petrus menolak, tapi suara itu mengatakan, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Setelah itu semua berlalu, segera datang utusan dari Kornelius yang disuruh mencari dan menjemput Petrus oleh malaikat Tuhan. Ada beberapa hal yang Petrus sadari. Yang pertama, bahwa najis atau tidak tahir bukanlah sebutan untuk suatu ras atau bangsa, melainkan orang berdosa yang menolak Allah di ayat 28. Yang kedua, Petrus menyadari bahwa Allah tidak membedakan orang di ayat 34. Yang ketiga, bahwa bukan karena bangsa Allah berkenan, melainkan kepada siapapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran di ayat 35. Yang keempat, Petrus menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan dari semua orang di ayat 36. Dan yang kelima, bahwa baptisan Roh Kudus diberikan kepada semua orang percaya, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Yesus Kristus adalah Tuhan. Berbagai berita kelahiran Yesus telah diberitakan baik melalui nabi-nabi ratusan tahun sebelumnya. Yang pertama dikatakan Yesus adalah Allah, penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Di dalam Yesaya 9 ayat 5-6a dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang kedua, saudara, Yesus adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Di dalam Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung
dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yang ketiga, saudara, Yesus adalah pemimpin yang telah ada sejak zaman purbakala. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yang keempat, saudara, Yesus adalah kudus, anak Allah yang maha tinggi. Lukas 1 ayat 32 dan 35b. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Yang kelima, saudara, Yesus adalah Tuhan. Lukas 1 ayat yang ke-43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Yang keenam, saudara, Yesus adalah juru selamat, Kristus Tuhan. Di Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang ketujuh, saudara, Yesus adalah sang firman dan sang pencipta. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yang kedelapan, saudara, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Yesus Kristus adalah Tuhan, dan Dia adalah Tuhan bagi semua orang dan bangsa. Apakah Yahudi atau non-Yahudi? Tidak peduli apakah mereka telah menerima Dia atau yang menolak Dia. Dia tetap Tuhan. Oleh Dialah seluruh manusia, suku dan bahasa akan dihakimi sesuai dengan perbuatan mereka. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 1, Roma 2 ayat 16. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kelahiran 2000 tahun yang lalu. Kau telah menjadi manusia. Yesus telah lahir. Dan Yesus Kristus adalah Tuhan, Mesias, anak Allah yang hidup, juru selamat kami. Terima kasih Engkau mau dan rela meninggalkan kemuliaan-Mu, datang ke dunia, lahir sebagai manusia dari seorang perawan Maria. Terima kasih karena kasih-Mu yang telah diwujudkan di dalam pribadi Kristus. Terima kasih ya Allah, terima kasih Bapa, kasih setia-Mu besar, dan janji-Mu itu pasti. Janji-Mu Engkau genapi, dan kasih-Mu diwujudkan di dalam pengorbanan Kristus di kayu salib, yang menanggung dosa-dosa dan kesalahan kami. Terpujilah nama Tuhan. Biar kami hidup hanya bagi Tuhan. Kau berkati semua yang mengikuti acara ini. Biar kiranya damai sejahtera ada atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.